Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Yansa dengan NIM 25161200009 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Sambung Mangkurat tahun 2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari fonologi, mulai dari pengertian fonologi, kemudian ruang lingkup fonologi, dan kaitan fonologi dengan ilmu lainnya. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang definisi dari fonologi atau pengertian dari fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi adalah cabang ilmu dari linguistik umum yang mempelajari tentang bunyi. Singkatnya, cabang ilmu ini mengkaji tentang bunyi yang sifatnya bisa membedakan makna ataupun bunyi yang tidak membedakan makna. Nah, fonologi terbagi menjadi dua ruang lingkup besar, teman-teman. Yang pertama adalah fonetik dan yang kedua adalah fonemik. Kita anggap saja ya, fonologi itu sebagai maknya, fonologi itu sebagai anaknya, dan fonemik juga anaknya. Nah, jadi kita akan belajar bersama tentang dua anak si fonologi ini, yaitu fonetik dan fonemik. Anak yang pertama, kita bahas terlebih dahulu, yaitu si kakak, fonetik. Fonetik ini adalah cabang ilmu linguistik yang hanya mengkaji bunyi berdasarkan strukturnya saja, seperti bagaimana bunyi tersebut dihasilkan, pemerolehan bunyi tersebut seperti apa, bagaimana proses mekanisme terjadinya bunyi itu. Hanya itu saja yang dikaji. Mereka tidak mengkaji bunyi ini bisa menghasilkan makna yang berbeda atau tidak begitu. Sedangkan fonemik, si saudaranya fonetik ini, dia lebih mengkaji pada perbedaan bunyi yang menghasilkan perbedaan makna. Jadi fokusnya itu adalah bunyi yang membedakan makna. Singkatnya, fonetik dan fonemik ini adalah subdisiplin fonologi. Yang satu hanya membahas tentang bunyi saja, tentang bagaimana bunyi itu dihasilkan, pemerolehannya seperti apa, kemudian pendistribusiannya bagaimana. Sedangkan fonemik ini lebih mengkaji tentang perbedaan makna yang terdapat di dalam bunyi tersebut. Selanjutnya, fonetik dan fonemik ini terbagi menjadi beberapa turunan. Kalau fonetik itu ada 3 turunan. Yang pertama itu ada fonetik artikulatoris atau disebut juga fonetik fisiologis. Nah, sesuai dengan namanya, fonetik ini adalah jenis yang mengkaji tentang bagaimana proses mekanisme suara tersebut dihasilkan. Dia berfokus pada alat ucap manusia. Kemudian, fonetik ini erat kaitannya dengan fonologi, karena kajiannya tentang alat ucap, mulai dari paru-paru, kerongkongan, tenggorokan, naik lagi ke pangkal lidah, ke bagian gigi, mulut, bibir, langit-langit, anak tekak, uvula, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fonetik akustik. Ini berkaitan dengan cabang ilmu fisika, di mana fonetik ini mengkaji tentang bunyi yang dihasilkan lewat getaran suara di udara. Contohnya seperti frekuensi, kemudian amplitudo, timbre, dan tekanan. Yang terakhir adalah fonetik auditoris. Fonetik ini mengkaji tentang bagaimana bunyi tersebut diterima oleh telinga kita. Nah, ini berkaitan dengan kedokteran ya teman-teman. Jadi ketika bunyi tersebut dihasilkan, misal oleh suara manusia, suara hewan, atau bunyi benda-benda di sekitar kita, bagaimana daun telinga menangkap bunyi tersebut. Kemudian bunyi itu masuk ke dalam yang namanya liang telinga. Dari liang telinga dia akan masuk lagi, jalan terus sampai bertemu dengan tulang rawan. Setelah bertemu dengan tulang rawan, diserap oleh gendang telinga menjadi getaran bunyi-bunyi tersebut, kemudian akan lanjut perjalanan lagi ke rumah siput atau koklea. Di koklea, bunyi-bunyi yang berupa getaran tadi akan ditranskripsikan, diterjemahkan menjadi kode-kode yang hanya dipahami otak dan bisa menyambung ke saraf atau neuron, sehingga manusia itu bisa memahami bunyi tersebut apa maksudnya. Nah, jadi singkatnya adalah perjalanan tentang bagaimana bunyi itu diterima oleh telinga kita, kemudian ditranskripsikan dalam bahasa sehari-hari. Selanjutnya kita akan bahas tentang turunan dari fonemik. Fonemik sendiri terbagi menjadi 2 turunan. Yang pertama adalah fonemik segmental dan yang kedua adalah fonemik non-segmental. Nah, fonemik segmental adalah fonemik yang bunyinya itu bisa berdiri sendiri, yakni terpisah di dalam satu kata, kemudian berfungsi untuk membedakan makna. Contohnya seperti kata paku dan baku.
sekilas terdengar hampir sama ya, hanya yang membedakan huruf depannya saja, yaitu P dan B. Nah, fungsi P dan B di sini adalah membedakan makna. Kalau kita tahu paku itu adalah sebuah benda yang sering digunakan untuk merapatkan papan, misalnya temannya si palu, paku. Kalau baku itu contohnya seperti penggunaan bahasa baku, bahasa yang formal gitu kan. Nah, itu adalah pembedaan maknanya. Sedangkan si fonemik non-segmental adalah fonem yang bunyinya itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu teman dan melampaui unsur segmentalnya. Nah, contoh dari bunyi non-segmentalnya seperti apa? Seperti tekanan, kemudian intonasi, panjang pendek, dan juga nada. Nah, itu yang disebut dengan fonemik non-segmental. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa lagi nih? Tentang proses fonologis. Jadi, proses fonologis di dalam fonologi itu terdapat 7. Apa saja ketujuh proses fonologis itu? Yang pertama itu adalah asimilisasi, yang kedua disimilisasi, yang ketiga metasis, yang keempat adalah anaptiksis, yang kelima ada elesi, keenam ada jeroisasi, dan yang ketujuh ada netralisasi. Kita bahas satu persatu. Mari kita belajar satu persatu tentang proses fonologis. Yang pertama itu ada apa tadi? Ada asimilisasi. Asimilasi ini adalah perubahan bunyi akibat huruf di sampingnya, huruf di sekitarnya. Contohnya seperti kata me bertemu dengan kata pukul jadi memukul. Me-nya berubah menjadi mem. Kemudian contoh lain nih. Me ditambah sapu jadi menyapu. Me-nya berubah menjadi meny. Lalu contoh ketiga. Me ditambah peluk jadi meluk. Me-nya berubah menjadi mem. Nah, itu yang disebut dengan asimilisasi. Ini perubahan bunyi akibat bunyi di sampingnya atau bunyi setelahnya misalnya. Selanjutnya yang kedua adalah disimilisasi. Disimilisasi ini adalah proses bunyi yang berubah agar mudah dilafalkan. Ibaratnya ada pengurangan lah pada bunyi tersebut. Contohnya seperti kata belajar. Nah, belajar itu berasal dari kata berajar, teman-teman. Supaya lebih mudah diucapkan, maka ber-nya itu diubah menjadi L. Jadinya belajar. Contoh yang lain adalah seseorang. Seseorang huruf se di tengah itu dihilangkan menjadi seorang saja. Itu yang dimaksud dengan proses disimilisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah metasis. Metasis itu singkatnya adalah pertukaran bunyi, di mana sering kita jumpai antara bunyi yang ditulis dengan bunyi yang diucapkan itu berbeda. Ini contoh sederhana saja ya. Seperti kata rasaksa. Kita membacanya rasaksa, tulisannya raksasa. Nah, ada pertukaran bunyi antara huruf K dengan huruf S pada penulisan dan pelafalan. Lalu contoh lain seperti jalur menjadi lajur, kemudian resap menjadi serap. Nah, ini disebut dengan metasis, pertukaran bunyi. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang 3 proses fonologis. Yang pertama ada asimilisasi, yaitu apa tadi asimilisasi? Ada yang ingat? Aduh, saya juga tidak ingat sih. Apa itu asimilisasi? Jadi asimilisasi itu adalah perubahan bunyi akibat huruf yang ada di sekitarnya, huruf yang ada di dekatnya. Contohnya me ditambah pukul jadi memukul, me ditambah sapu jadi menyapu. Kemudian kalau disimilisasi itu perubahan bunyi agar lebih mudah diucapkan, seperti kata berajar menjadi belajar, kemudian kata seseorang menjadi seorang, huruf se di tengahnya dihilangkan. Dan metasis tadi adalah pertukaran bunyi. Pertukaran bunyi seperti apa contohnya? Misal seperti tulisan raksasa dibacanya rasaksa. Ada pertukaran atau huruf K dengan huruf S pada penulisan dan pengucapan. Setelah itu ada juga contoh lain seperti jalur menjadi lajur, resap menjadi serap. Kemudian apa lagi ya? Lontar menjadi apa? Lempar. Ya pokoknya begitulah. Kemudian
Yang berikutnya adalah proses fonologis yang keempat dan kelima. Saya gabung saja menjadi satu, yaitu elisi dan zeroisasi. Elisi ini adalah penghilangan bunyi, tapi hanya satu bunyi saja. Contohnya seperti kata apa tuh. Apa tuh kan berasal dari kata apa itu, i-nya hilang. Nah, lalu ada kata sudah menjadi udah, kata saja menjadi aja, kata bapak berubah bunyinya menjadi bapak, kaknya hilang. Nah, kalau zeroisasi itu merupakan penghilangan bunyi lebih dari satu. Jadi bunyi hilang itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya tergantung penggunaannya. Misal seperti kata tetapi menjadi tapi, te-nya hilang. Kemudian kata tidak menjadi tak. Huruf apa itu yang hilang? I dan D ya. Kemudian apa lagi? Bagaimana menjadi gimana. Terima kasih, ternya dihilangkan, tersisa makasih. Nah, itu yang disebut dengan elisi dan zeroisasi. Jadi ingat ya, kalau elisi itu penghilangan bunyi hanya satu, kalau zeroisasi penghilangan bunyi lebih dari satu. Sudah membahas tentang 5 proses fonologis. Kemudian kita akan masuk ke proses fonologis yang ke-6 dan 7. Nah, yang ke-6-nya adalah proses penambahan bunyi di tengah kalimat atau disebut anaptiksis. Proses penambahan bunyi di tengah kalimat. Contohnya seperti kata putra, kita tambahkan huruf e di tengahnya. Jadi apa? Putera. Pasangannya putra siapa? Putri. Kita tambah e lagi jadi puteri. Kemudian kata bahtera, kita tambah e jadi bahtera. Lalu kata film, tulisannya film, kita tambah e jadi film. Lalu berikutnya adalah kata sastra, kita tambah huruf e di tengah jadi sastra. Nah, itulah yang disebut dengan anaptiksis. Yang terakhir atau ketujuh, akhirnya kita sampai ya pada proses fonologis yang ketujuh, yaitu netralisasi. Apa itu netralisasi? Netralisasi itu adalah proses pengubahan bunyi yang terjadi pelemahan atau perbedaan fonem pada akhir kata. Misal, fonem P dengan B. Nah, ini sering sekali kita temui. Contoh seperti kata adab. Adab itu kan pakai huruf B ya di belakang. Tapi kenapa ketika diucapkan terdengar seperti huruf P? Seolah-olah posisi fonem B ini tergeser, dia melemah, jadi mengikuti nadanya si P, jadinya tulisannya adab dibacanya adab, begitu. Baik, nanti kita akan mempelajari tentang kaitan antara ilmu fonologi dengan cabang ilmu lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan antara ilmu fonologi dengan cabang ilmu lainnya. Jadi apa saja cabang ilmu yang berkaitan dengan fonologi? Yang pertama adalah fonologi morfologi, yaitu fonologi yang berkaitan dengan perubahan bunyi dalam kata. Misalnya, kata me bertemu dengan kata peluk, itu bunyinya akan menjadi men, jadi memeluk. Nah, pakai mem ya. Hal ini dikarenakan apa? Terjadi proses peluruhan bunyi ketika imbuhan bertemu dengan huruf-huruf seperti P, T, K, dan S. Misalnya tadi, me ditambah peluk jadi memeluk, me ditambah pukul menjadi memukul, me ditambah sentuh menjadi menyentuh, me ditambah tolak menjadi menolak. Nah, itu yang disebut dengan fonologi morfologi. Nah, yang kedua adalah kaitannya fonologi dengan sintaksis. Sintaksis ini susunan kalimat ya, kalimat bukan kata lagi, ini kalimat. Nah, kalimat bertemu dengan fonologi. Fonologi ini akan menyebabkan yang namanya jeda. Ini ada unsur fonemik non segmental ya. Kan di fonemik segmental tadi unsurnya ada intonasi, kemudian panjang pendek ya, tinggi rendah, dan jeda. Misalnya pada contoh kalimat antara pertanyaan dan pernyataan. Contoh kalimatnya, saya meninggalkannya.
pernyataan. Kalaunya bentuknya pertanyaan, maka nadanya akan begini, saya meninggalkannya. Nah, itu yang disebut dengan kaitan antara fonologi dengan sintaksis. Nah, selain contoh tadi seperti kata aku meninggalkannya dengan aku meninggalkannya, itu ada tekanan ya di kata meninggalkannya, seperti tanda tanya, itu ada kalimat pertanyaan. Kalau misalnya ingin lebih menekankan pada si pelaku, contoh, adik bermain bola, ditekan kata adiknya, siapa itu adik? Subjek yang bermain bola. Nah, itu adalah kaitan antara fonologi dengan sintaksis. Lalu yang berikutnya adalah fonologi dengan semantik. Ya, ini membahas tentang kesamaan bunyi tapi maknanya beda. Contohnya seperti kata bisa. Bisa ini memiliki dua makna. Nah, kalau sudah membahas makna ini masuknya apa? Fonemik, betul. Jadi bisa itu bisa bermakna mampu untuk melakukan sesuatu misalnya. Seperti, kamu bisa tidak memperbaiki laptop ini? Oh bisa, tentu saja saya bisa. Atau bisa, yang dimaksud ada bisa racun dari ular. Nah, itu kaitan dari ilmu fonologi dengan ilmu semantik. Selanjutnya lagi, kita akan terus ya sampai ke belakang nih pembahasannya, adalah ilmu sosiologi. Jadi, fonologi juga berkaitan dengan sosiologi, berkaitan dengan masyarakat, di mana fonologi ini mengkaji tentang variasi bahasa atau dialek bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat. Berikutnya lagi, dua yang terakhir ya, adalah kaitan antara ilmu fonologi dengan ilmu psikologi linguistik. Nah, jadi ilmu ini saling berkaitan karena mempelajari tentang bagaimana sebuah bahasa diperoleh, pemerolehan bahasa tentunya, dan berkaitan juga dengan pembelajaran bahasa. Serta yang terakhir adalah keterkaitan antara ilmu fonologi dengan cabang ilmu kriminologi. Ini mempelajari tentang bagaimana bahasa atau bunyi gaya bahasa seseorang yang bersalah itu bisa kita analisis ya, bisa kita tebak untuk keperluan hukuman atau hukuman forensik. Nah, itu yang dinamakan dengan hubungan antara ilmu kriminologi dengan fonologi. Jadi sekian dari saya, cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk yang menontonnya. Saya undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga penyusunan kalimat yang dirasa kurang pantas atau kurang memadai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.